Jajanan takjil di Kota Tanah Merah diminati warga muslim maupun non-muslim. Masyarakat Kampung Boma 1 berharap Dinas Kominfo kembali melaksanakan Temukim se-Kabupaten Bovendigul pada tahun ini. Halo, selamat pagi Bapak Mama dan Mbak Saudara dong semua. Senang sekali saya Romana Krisya Bermasih dapat kembali hadir di hadapan Anda dalam tayangan Info Digul edisi hari ini Rabu 5 Maret 2025. Selain dua topik berita tadi, sejumlah berita akan kami hadirkan untuk Anda. Dan inilah Info Digul selengkapnya. Kita ke berita yang pertama. Masyarakat Kampung Boma 1, Distrik Bomakia berharap Dinas Kominfo kembali melaksanakan Temukim se-Kabupaten Bovendigul karena melalui kegiatan pameran tersebut dapat membantu masyarakat dalam mempromosikan hasil-hasil karya mereka. Kegiatan Temu Kelompok Informasi Masyarakat atau Temukim se-Kabupaten Bovendigul yang diselenggarakan Dinas Komunikasi dan Informatika beberapa waktu lalu mendapat apresiasi masyarakat Distrik Bomakia, khususnya Kampung Boma 1. Mereka menilai melalui kegiatan Temukim bisa mengangkat dan memperkenalkan hasil-hasil kerajinan masyarakat. Hal ini disampaikan Ketua Kelompok Informasi Masyarakat Kampung Boma 1, Kanasius Mikan. Menurutnya, setelah memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang kegiatan Temukim se-Kabupaten Bovendigul sekaligus pameran, mereka sangat tertarik untuk mengembangkan hasil kerajinan seperti noken, tas, tikar, dan berbagai aksesoris lainnya. Sehingga diharapkan Dinas Kominfo kembali melaksanakan kegiatan Temukim agar mereka bisa memamerkan sekaligus mempromosikan berbagai hasil karya yang dihasilkan. Kemarin pada saat disuruh kumpul, masyarakat masih bertanya-tanya. Tapi setelah kita punya dari bagian informasi, setelah berikan informasi pemahaman kepada masyarakat itu, masyarakat sangat senang. Dan masyarakat harap ke depan lagi nanti ada kegiatan seperti ini lagi. Kegiatan pameran. Iya, supaya itu mereka sedang siap untuk tahun ini punya. Ke depan nanti besok apa yang masyarakat mau sampaikan bisa langsung sama-sama kita di kabupaten untuk bisa pamerkan itu. Diakui Kanasius Mikan, kehadiran kelompok informasi masyarakat di Kampung Boma 1 Distrik Bomakia senantiasa aktif bersama masyarakat dan menjadi mitra yang baik dalam menjembatani informasi, baik dari pemerintah daerah maupun masyarakat kampung. Permintaan Temukim yang disampaikan merupakan murni aspirasi masyarakat sehingga mereka berharap Dinas Kominfo bisa kembali melaksanakan Temukim se-Kabupaten Bovendigul. Tim Liputan Digul TV melaporkan. Bapak Mama, penjual takjil di Kota Tanah Merah menyajikan berbagai jenis makanan khas Ramadan yang diminati warga muslim usai melaksanakan ibadah puasa. Tidak hanya warga muslim, takjil ini ikut diburu warga non-muslim. Aneka makanan takjil merupakan hal yang sering ditemui sebelum berbuka puasa, di mana menjelang sore hari, jalanan akan ramai dengan deretan pedagang yang menawarkan aneka jajanan buka puasa. Takjil ini diantaranya berupa gorengan seperti bakwan, lumpia, jalang kote, serta berbagai macam minuman segar. Takjil juga disebut sebagai makanan ringan pembuka bagi umat muslim yang menjalani puasa, dan juga bagi mereka yang belum mempersiapkan persediaan untuk berbuka pada waktunya. Diketahui pembeli takjil bukan hanya dari kalangan umat muslim saja, melainkan juga dari kalangan non-muslim yang turut serta membeli sebagai bentuk berbagi berkah kepada sesama umat beragama. Salah satu penjual takjil, Kiki, mengatakan, untuk pembeli biasanya di sore hari menjelang berbuka akan banyak yang datang membeli, baik dari umat muslim maupun non-muslim, di mana pada penjualan tersebut bisa mendapatkan untung hingga 2 juta rupiah per hari, tergantung pada banyaknya pembeli. Sedangkan penjual lain yakni Ibu Nur juga menyampaikan untuk omset yang dikeluarkan dalam persiapan dagangan takjil mencapai 500.000.
Namun setelah beberapa hari omsetnya naik hingga 1 juta, bahkan 2 hingga 3 juta rupiah per hari, tergantung ramainya pembeli. Dirinya berharap dengan penjualan takjil tersebut dapat menjadi berkah dan dagangannya bisa laris dikunjungi oleh banyak pembeli. Kalau omsetnya per hari belanjanya 500 itu pun karena masih lengkap. Kalau awal pertama kemarin orang mau jualan itu 1 juta. Dan pemasukannya ini kira-kira berapa per hari kalau ini? Biasa awal puasa kemarin dapat 3 juta. Alhamdulillah ya. Kemarin sepi-sepi 2 juta begitu. Jadi tergantung. Iya. Tim Liputan Digul TV melaporkan. Bapak, Mama, dan Saudara dong semua, sesaat lagi Info Digul akan kembali, tetaplah bersama kami. Pastikan untuk selalu menjaga kerahasiaan data pribadi Anda. Hindari untuk mengumbar data pribadi Anda. Biasakan untuk membaca syarat dan ketentuan dari setiap aplikasi yang digunakan. Hindari tautan atau situs yang mencurigakan, karena kebocoran data pribadi berpotensi untuk digunakan dalam tindak kejahatan perbankan. Mungkin Anda belum pernah mengalaminya, tapi banyak di antara kita yang sudah menjadi korban. Cermat, kritis, dan lindungi data pribadi Anda. Ini tolong diterima ya Pak. Nggak perlu Pak. Terima ya Pak ya. Saya jamin aman. Tidak. Saya tidak mau terima Pak. Pemberian gratifikasi dan suap yang diterima oleh aparatur negara termasuk dalam tindak korupsi. Pemberi dan penerima diancam dengan hukuman pidana. Mari bersama bangun budaya anti korupsi demi terwujudnya pelayanan birokrasi yang bersih dan berintegritas tinggi. Berani ambil sikap untuk bersih dari celah korupsi. Terima kasih Bapak Mama, kita kembali ke info selanjutnya. Pemerintah daerah Kabupaten Boven Digul meminta Komisi Pemilihan Umum Daerah segera menyusun jadwal resmi pelaksanaan PSU. Pemda juga menegaskan pentingnya transparansi dengan meminta laporan keuangan pelaksanaan Pilkada tahun 2024 untuk memastikan akuntabilitas dalam proses demokrasi di daerah ini. Rapat koordinasi yang melibatkan pemerintah daerah, KPUD, Badan Pengawas Pemilu, serta pihak keamanan menjadi langkah strategis untuk memastikan PSU berjalan lancar sesuai dengan regulasi yang berlaku. Kolaborasi antara instansi ini dinilai sangat penting untuk menghindari potensi kendala yang dapat menghambat proses demokrasi di Boven Digul. Mewakili pemerintah daerah, Asisten 3 Bidang Administrasi Umum, Dominikus Wiwaron mengatakan, sesuai instruksi KPUD Boven Digul, diminta segera memberikan laporan penggunaan anggaran Pilkada 2024. Hal ini dilakukan untuk mengetahui jumlah anggaran yang digunakan serta sisa anggaran yang ada. Selain itu, KPUD Boven Digul harus segera menyusun jadwal pelaksanaan PSU agar masyarakat dapat mengetahui tahapan dan waktu pelaksanaannya secara pasti. Dengan adanya jadwal yang tersusun dengan baik, biaya PSU bisa diatur lebih efektif. Seperti apa yang Pak Sekda sampaikan,
Pak Sekda dia melihat proses pergerakan KPU seperti apa, terus berapa besar dana yang sudah terpakai, berapa yang belum terpakai, tolong diberitahu ke Pemda seperti apa, terus sekaligus dengan schedule-nya bagaimana PSU ini mau dilaksanakan. Dari schedule umum pilkada, kira-kira untuk PSU kita masuk dari schedule mana mulainya. Ini harus harus tahu supaya proses pembiayaan kita bisa kembali atur dari schedule yang mau dilaksanakan. Seperti itu yang Pak Sekda sampaikan ke saya, sehingga nanti dari Pak Ketua KPU dengan teman-teman bisa menyesuaikan dengan apa yang kita pemerintah sampaikan. Seperti itu. Mungkin sementara seperti itu. Pemerintah daerah Bovendigul berharap KPUD segera menindaklanjuti permintaan ini demi kelancaran PSU serta menjaga kepercayaan publik terhadap proses pemilihan yang transparan dan akuntabel. Semua pihak diharapkan dapat bekerja sama untuk menciptakan pemilu yang jujur, adil, dan demokratis di Kabupaten Bovendigul. Tim Liputan Digul TV, Dedi melaporkan. Bapak Mama masih terkait PSU. Pelaksanaan pemungutan suara ulang atau PSU di Kabupaten Bovendigul akan mengacu pada peraturan KPU nomor 19 tahun 2024 yang mengatur tentang tahapan dan jadwal pemilihan ulang untuk Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota tahun 2025. Ketua KPUD Bovendigul Adrianus Paulus Kairen Oropka menyatakan berdasarkan PKPU nomor 19 tahun 2024, pendaftaran bagi peserta PSU akan dimulai pada bulan Juni 2025 dan proses pemungutan suara serta rekapitulasi hasil pemilu dijadwalkan berlangsung pada Agustus 2025. Namun sesuai dengan wacana yang berkembang, terdapat kemungkinan bahwa pendaftaran akan dilakukan lebih awal, yakni bulan Maret 2025. Terus yang berikut terkait dengan schedule. Kalau sesuai dengan peraturan KPU nomor 19 tahun 2024, tahapan pendaftaran ini itu dimulai pengumuman dari bulan Juni sampai dengan bulan Agustus itu pemilihan dan rekapitulasi. Itu kalau dilihat dari PKPU 19. Namun memang sejauh ini dari informasi yang berkembang memang pimpinan sempat sampaikan ke kami, tapi ini baru wacana bahwa ada rencana akan dilaksanakan itu di bulan Maret di tanggal 4 sampai dengan 6 pengumuman pendaftaran, tapi ini wacana. Kita berharap juga dalam waktu singkat ini KPU ini bisa segera. Diketahui pelaksanaan pemungutan suara ulang tahun 2025 akan dilaksanakan di 26 daerah. Namun hingga saat ini belum ada kepastian mengenai jadwal pelaksanaan. Apakah jadwal akan berlangsung untuk seluruh daerah atau disesuaikan dengan keputusan masing-masing daerah? Dalam keputusan yang ditetapkan terdapat variasi waktu pelaksanaan PSU, yakni ada yang berlangsung selama 30 hari, 40 hari, 60 hari, hingga 180 hari. Untuk sementara KPUD Bovendigul masih menunggu kepastian terkait jadwal final yang akan diterapkan di setiap daerah. Hal ini akan bergantung pada keputusan yang diambil berdasarkan kondisi dan kebutuhan masing-masing wilayah. Dengan adanya pelaksanaan PSU, KPUD Bovendigul berkomitmen untuk memastikan seluruh proses berjalan sesuai dengan regulasi yang berlaku untuk menjamin transparansi dan keadilan dalam pemungutan suara ulang yang akan datang. Tim Liputan Digul TV, Dedi melaporkan. Bapak Mama, Basudara dong semua, jangan kemana-mana, Info Digul akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami.
Ini tolong diterima ya Pak. Nggak perlu, Pak. Terima ya Pak ya. Saya jamin aman. Tidak. Saya tidak mau terima, Pak. Pemberian gratifikasi dan suap yang diterima oleh aparatur negara termasuk dalam tindak korupsi. Pemberi dan penerima diancam dengan hukuman pidana. Mari bersama bangun budaya anti korupsi demi terwujudnya pelayanan birokrasi yang bersih dan berintegritas tinggi. Berani ambil sikap untuk bersih dari celah korupsi. Pastikan untuk selalu menjaga kerahasiaan data pribadi Anda. Hindari untuk mengumbar data pribadi Anda. Biasakan untuk membaca syarat dan ketentuan dari setiap aplikasi yang digunakan. Hindari tautan atau situs yang mencurigakan, karena kebocoran data pribadi berpotensi untuk digunakan dalam tindak kejahatan perbankan. Mungkin Anda belum pernah mengalaminya, tapi banyak di antara kita yang sudah menjadi korban. Cermat, kritis, dan lindungi data pribadi Anda. Terima kasih Anda masih bersama kami. Komisi Pemilihan Umum Daerah Bovendigul menggelar rapat koordinasi menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk pelaksanaan pemungutan suara ulang pada pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bovendigul tahun 2025. Rapat tersebut dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, Bawaslu, pemerintah daerah, serta unsur keamanan. Tujuan utama dari rakor ini adalah menyusun langkah strategis dalam pelaksanaan PSU agar sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan Mahkamah Konstitusi. Ketua KPUD Bovendigul Adrianus Paulus Kairen Oroka menyatakan, pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari hasil koordinasi antara pemerintah daerah, pemerintah Provinsi Papua Selatan, dan KPU. Salah satu langkah yang dia lakukan adalah mengadakan pertemuan via Zoom untuk membahas berbagai aspek penting terkait PSU, termasuk pembiayaan, jadwal, tahapan pelaksanaan, serta pembentukan badan ad hoc yang akan bertugas dalam penyelenggaraan PSU. Dan juga dari hasil rapat 2 kali itu, kita kemarin Komisi KPU melakukan rapat Zoom, dan memang kita juga berupaya untuk menindaklanjuti hasil pertemuan itu. Yang pertama ini terkait dengan pembiayaan anggaran. Yang kedua terkait dengan tahapan PSU, minta maaf, memang kami pada saat rapat kita sudah sampaikan kita masih menunggu hasil putusan yang ditindaklanjut oleh KPU terkait dengan jadwal dan tahapan. Jadi sementara ini pimpinan kami KPU masih menyusun. Yang berikut terkait dengan badan ad hoc. Badan ad hoc ini apakah nanti dilakukan pendaftaran ulang atau kita perpanjang SK-nya? Dalam putusan MK terkait sengketa Pilkada Kabupaten Bovendigul, diwajibkan untuk melaksanakan pemungutan suara ulang dengan menggunakan daftar pemilih tetap, daftar pemilih tambahan, dan daftar pemilih khusus yang ada. Selain itu, Mahkamah Konstitusi juga memutuskan mendiskualifikasi calon bupati nomor urut 3. Waktu yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi untuk persiapan PSU adalah 180 hari. Dengan tenggang waktu yang terbatas, KPUD Bovendigul bersama dengan para pemangku kepentingan akan bekerja maksimal agar pelaksanaan PSU berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Rapat koordinasi ini diharapkan menghasilkan solusi konkret dalam memastikan pelaksanaan PSU yang demokratis, transparan, dan sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi, sehingga dapat menciptakan stabilitas politik di Kabupaten Bovendigul. Tim Liputan Digul TV, Dedi melaporkan. Bapak Mama dan Pak Saudara dong semua, dengan berakhirnya informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Info Digul pagi ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan terimalah salam persaudaraan kita. Nuk bagen, guk bagenep, guk bagenep, nuk bagen. Saya ada karena kamu ada karena saya ada. Saya Romana Agnesia Bermase mewakili seluruh kerabat redaksi yang bertugas mohon pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.